Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, saudara-saudara semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gejala perasaan, ya, gejala perasaan atau emosi. Nah, kita ketahui apa sih definisi dari perasaan itu sendiri? Perasaan itu ialah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejadian yang kita alami dengan senang ataupun tidak senang dalam hubungannya dengan peristiwa mengenal dan bersifatnya subjektif. Nah, contohnya teman-teman, dua orang melihat sebuah lukisan, ya, ada yang menanggapi lukisan tersebut bahwa perasaannya itu, wah itu bagus sekali. Nah, dan satunya lagi menilai biasa-biasa saja atau acuh, ya. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian subjektif. Selanjutnya, gejala perasaan ini tergantung yang pertama kepada keadaan jasmani, ya. Di mana jasmani ini badan kita dalam keadaan yang sakit, ya, perasaan kita lebih mudah tersinggung tentunya. Berbeda dengan keadaan kita yang kondisi sehat. Yang kedua adalah pembawaan. Nah, ada orang pembawaannya halus. Maksudnya halus di sini lembut gitu ya. Jadi pada saat diucapkan oleh orang lain, dia lebih sensitif, lebih tersinggung seperti itu. Dan sebaliknya perasaannya kebal itu perasaannya biasanya kalau ada orang berbicara sedikit menyinggung orang itu, tapi dia biasa-biasa saja, ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ini adalah perasaan berkembang, ya, di mana perasaan berkembang ini sejak mengalami sesuatu, ya, kita lihat nih, di mana di zaman modern ini ada banyak sekali media-media, ya, baik itu media elektronik ini televisi, ya, radio dan film, gambar, majalah dan sebagainya. Nah, di mana yang dimaksud dengan perasaan berkembang ini, seseorang itu biasanya menonton, contoh ya, pada saat dia menonton televisi, itu ada film yang benar-benar itu menghanyutkan perasaan dia, ya, seperti itu. Di situ dia akan lebih terbawa perasaan. Nah, seperti itu. Pada saat itu dialami dia dalam kehidupan dia sehari-hari, biasanya ya dia sudah bisa memahami dengan kondisi itu. Nah, ini perasaan berkembang maksudnya di situ. Nah, selanjutnya apa sih macam-macam perasaan? Di sini teman-teman menurut Max Zeller ya, ada 4 ya tingkat perasaan itu. Yang pertama, perasaan tingkat sensoris. Nah, di sini adalah stimulus pada kejasmanian. Contohnya rasa sakit gitu ya, panas dan dingin. Ini lebih kepada yang perasaan tingkat sensorisnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah perasaan bergantung. Nah, ini bergantung kepada jasmani, ya, kepada seluruhannya. Contohnya badan kita merasa segar, ya, merasa atau lelah seperti itu. Nah, ini bergantung kepada jasmani kita. Perasaan yang ketiga adalah perasaan kejiwaan. Nah, di mana kejiwaan kita kadang merasa kita gembira, bahagia seperti itu. Susah atau kita merasa takut, ya, itu perasaan kejiwaan. Yang keempat adalah macam perasaan ini perasaan kepribadian. Nah, ini berhubungan dengan keseluruhan kepribadian kita, perasaan harga diri atau putus asa gitu ya. Terkadang kita ini kepribadian, ada orang yang membicarakan kita, ya kita merasa kita punya harga diri, jadi merasa cepat sekali tersinggung atau putus asa seperti itu. Nah, itu ya, ada 4 macam perasaan ini menurut Max Zeller ya. Selanjutnya efek dan stemming, ya, maksudnya di sini adalah suasana hati ya. Nah, dikatakan oleh Wilhelm Wundt ya, tokoh psikologi eksperimental ya, ini dalam analisis introspeksinya mengatakan bahwa yang pertama
afek disertai perasaan senang dan tidak senang. Nah, yang kedua, afek yang menimbulkan kegiatan jiwa atau melemah. Maksudnya apa di sini menimbulkan kegiatan jiwa? Terkadang kita menimbulkan termotivasi ya dengan sesuatu hal atau ucapan orang lain ya. Terkadang kita melihat ada seorang motivator yang kita idolakan, dia menyampaikan sesuatu hal itu menimbulkan dalam jiwa kita, ini maksudnya kegiatan jiwa, menimbulkan semangat atau motivasi dalam diri kita atau melemahkan. Nah, terkadang hal yang diucapkan orang lain itu membuat kita lemah ya. Yang ketiga adalah efek yang berisi penuh. Ini ketergantungan atau afek penuh rileks ya atau mengendor seperti itu. Selanjutnya teman-teman adalah streaming ya. Streaming itu tahu suasana hati tadi dapat diartikan sebagai suasana hati yang berlangsung. Ya, berlangsung ini agak lama, ya, lebih tenang, berkesinambungan dan ditandai dengan ciri-ciri perasaan senang atau tidak senang seperti itu. Nah, sebab suasana hati ini pada umumnya di dalam bawah sadar kita. Nah, namun ada kalanya disebabkan oleh faktor jasmani seperti itu. Selanjutnya apa? Adalah simpati dan empati. Simpati ini teman-teman adalah suatu kecenderungan ya untuk ikut serta merasakan segala sesuatu yang sedang dirasakan oleh orang lain. Ini simpati ini kan timbul karena adanya persamaan ya, persamaan kita dengan orang yang kita simpati itu tadi ya, atau persamaan cita-cita. Mungkin juga penderitaan sama seperti itu. Kita sama-sama merasa mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh orang lain atau berasal dari daerah yang sama. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah empati. Nah, empati ini adalah suatu cenderungan untuk merasakan sesuatu yang dilakukan ya. Andai kata dia dalam situasi orang itu. Maksudnya kita lebih merasakan. Ya, kalau tadi simpati ini sifatnya ada unsur persamaan, mungkin ada cita-cita. Kalau empati ini kita seolah-olah kita yang merasakan gitu ya. Contohnya kita melihat bencana tsunami gitu ya. Saudara kita di Aceh contohnya. Di situ kita pasti merasakan mengalami teman-teman kita di sana seperti apa kondisinya, itu kita merasakan seolah-olah kita sama gitu. Termasuk juga kita melihat mungkin gunung meletus atau juga kita melihat perperangan di Palestina dan sebagainya. Karena kita merasa bersaudara, kita berempati, merasakan seolah-olah kita juga merasakan kondisi mereka seperti apa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan simpati dan empati. Nah, teman-teman di sini masalah-masalah praktis ya. Masalah-masalah praktis ini yang pertama, fungsi perasaan ini adalah semua jenis perasaan ini mempunyai pengaruh besar ya pada setiap perbuatan dan kemauan. Nah, perasaan cepat dan mudah menular. Nah, ini masalah-masalah praktis ini. Perasaan cepat dan mudah menular ini maksudnya apa? Ya, kalau kita melihat orang lain kena musibah, ya, mereka menangis. Pada saat kita berada di situ, biasanya kita juga ikut mewek, ya, ikut menangis. Nah, itu yang menular, ya, seperti itu. Selanjutnya perasaan indrawi, ya. Indrawi ini sifatnya kepada indera kita, ya. Merasa panas, ya, dingin, tersejuk, ya, mungkin di pengecapan sedap, di perasaan vitalnya, contohnya bahagia, mungkin sedih, seperti itu. Nah, selanjutnya dari fungsi perasaan ini di sekolah dan di rumah, ya, sebenarnya itu timbullah perasaan intelektual, ya. Contohnya seniman, ilmuwan, ya, takjub terhadap ciptaan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita itu seharusnya harus menumbuhkan perasaan intelektual, ya, dalam berbagai situasi. Selanjutnya adalah fungsi perasaan ini ada juga namanya gangguan yang masalah-masalah praktis ini, gangguan yang serius ya dan kronis ya. Dan timbul ini perasaan yang bisa mengakibatkan timbulnya yang sifat kita abnormal ya. Ini gangguan yang serius ya sifatnya.
Karena terkadang masalah yang kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita terus berlarut ya di dalam permasalahan-masalahan itu, akhirnya membuat kita sedih ya, putus asa, terpuruk, bahkan jadi stres ya. Kalau sebatas stres mungkin masih tahapnya rendah. Kalau dia sudah menyimpang abnormal ya mungkin akan terjadi berbagai gangguan-gangguan mental lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman emosi dan perkembangan kepribadian. Nah, emosi ini kita ketahui mempunyai peran sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Tentunya di mana kita dikatakan bahwa manusia itu dikuasai oleh emosi. Nah, kalau emosi ini punya peran dalam tubuh kita, ini tidak bisa dikatakan bahwa emosi itu menguasai manusia, itu tidak bisa. Nah, di mana kita lihat teman-teman, gejala jiwa berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita. Yang pertama adalah kekuatan perasaan dapat diperkuat dalam dan dilemahkan. Nah, itu. Jadi perasaan kita ini, andai kita mendapat informasi dari luar sana, ya, biasanya itu bisa menimbulkan motivasi tadi yang saya katakan di awal, ya, dapat memperkuatkan diri kita bahwa saya harus kuat, harus seperti ini, ya, dari motivasi-motivasi yang kita dengar atau dari buku yang kita baca dan sebagainya. Atau juga sebaliknya itu bisa melemahkan diri kita, ya, itu ya. Yang kedua adalah pendidikan perasaan. Nah, maksudnya apa pendidikan perasaan ini? Ini sangat penting teman-teman. Karena seperti perasaan takut, ya, rendah diri, iri, khawatir. Nah, ini jangan sampai hal-hal itu terlalu berada dalam diri kita terlalu lama, seperti itu. Pada saat kita berada di perasaan takut seperti ini, apa pendidikannya di sini? Oh, kita harus meyakini bahwa kenapa kita harus takut seperti itu? Kita harus berani, ya. Kita harus berani karena apa? Apa yang takutin? Yang hanya kita boleh takuti adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam artian apa? Kita menaati segala perintahnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Mungkin rendah diri, ya, iri dan khawatir, ya. Kenapa kita harus iri dengki terhadap orang lain, ya, tetangga, keluarga, sekeliling kita, ya, teman kita, gitu ya. Kalau mereka sukses, kita jangan rendah diri. Apa pendidikan yang kita bisa ambil seperti itu? Kok orang itu bisa sukses ya? Nah, seperti itu. Pendidikannya apa di sini? Pendidikannya di sini kita berpikir yang positif ya. Oh, saya mungkin bisa juga sukses seperti orang itu. Dengan cara apa? Mencontoh ya, meniru apa yang dia lakukan. Mungkin dia buka usaha seperti itu. Jadi kita akan mencontohnya. Nah, selanjutnya teman-teman adalah emosi memiliki sifat menular ya. Merembet sifatnya bahwa emosi ini lebih ke negatif hubungannya ya kepada sesama. Nah, makanya kita harus mengalihkan apa yang emosi yang negatif ini kepada hal yang positif sehingga kita tidak terlalu berlarut di dalam diri kita ya, marah mungkin kita kepada orang lain, kesal dan sebagainya. Kita ambil hikmahnya, pendidikan untuk diri kita bahwa kita harus bersabar seperti itu. Oke, teman-teman, silakan nanti bisa di chat ya. Ada yang ditanyakan mungkin untuk materi kita pada kesempatan siang hari ini cukup di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.